Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai analisis deskriptif atau yang kita istilah dengan cara analisis univariat. Analisis deskriptif tujuannya adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dari masing-masing variabel yang kita teliti. Nah, bentuknya tergantung dari jenis datanya. Untuk data kategorik hanya dapat menjelaskan angka atau nilai jumlah dan persentase dari masing-masing kelompok. Sedangkan untuk data numerik biasanya digunakan adalah dengan statistik, nilai mean, median, standar deviasi, dan lain-lain. Baik, kita mulai dari kata data kategorik. Nah, untuk menampilkan tabulasi data kategorik digunakan tampilan distribusi frekuensi. Nah, kita ambil contoh. Ini adalah tampilan tabel dari distribusi frekuensi untuk variabel pendidikan. Misalnya seperti ini. Ini banyak variabel. Ada variabel umur, ada variabel pendidikan, pekerjaan, jumlah anak, perilaku dari ASI, kemudian HB1, HB2, berat badan bayi, dan kelompok umur. Nah, kalau kita lihat, yang termasuk dari data kategorik adalah pendidikan, pekerjaan, kemudian perilaku ASI. Ya. Nah, ini termasuk dari data kategorik juga yang sudah dikelompokkan, misalnya contoh kelompok umur. Baik, bagaimana kita menganalisis analisis deskriptif yang kita kasih contoh di sini adalah pendidikan. Ya, kita lihat dari master datanya sudah kita masukkan untuk data pendidikan. Ya. Bagaimana caranya? Kita klik. Ya, di sini lihat analyze. Di dalam analyze ini kita pilih deskriptif statistik. Kita klik. Kemudian dari deskriptif statistik kita klik di sini frekuensi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tadi kita mau mengambil data pendidikan. Ya, ini merupakan data kategorik. Jadi baik, kita lihat, kita klik pendidikan. Boleh diklik 2 kali atau kita klik kemudian kita klik di sini tanda panah, atau misalnya klik 2 kali. Dia akan masuk di dalam kelompok variabel. Kemudian kita klik OK. Nah, ini akan muncul di output, ya. Di outputnya seperti ini. Nah, ini namanya analisis univariat, di mana tadi sudah saya katakan hasil outputnya dalam bentuk adalah tabel distribusi frekuensi. Jadi untuk dia pendidikan, variabel pendidikan, inilah hasil outputnya. Nah, setelah kita lihat di sini, kita buat interpretasinya nanti. Untuk SD ada 12 responden dengan persennya adalah 24%. Kemudian untuk SMP jumlah respondennya 8, persennya 16. Untuk SMU dengan frekuensinya 17, kemudian persennya 34, dan untuk perguruan tinggi dengan respondennya 13 serta persennya 26. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya dari data pendidikan bisa kita analisis secara deskriptif atau dikatakan univariat dalam bentuk distribusi frekuensi. Ya. Nah, ini adalah contoh dari data pendidikan. Jadi bisa kita buat nanti di hasil penelitiannya seperti ini. Ya, tinggal kita
buat interpretasinya. Jadi misalnya interpretasinya ini distribusi pendidikan responden, ya. Kalau kita lihat yang terbanyak berada pada pendidikan SMU dengan jumlah frekuensi 17 orang atau 34%. Ya, jadi seperti itu nanti kita membuat penyajian dan interpretasi di laporan penelitian kita. Nah, kita coba yang lain, misalnya dengan yang data kategorik lagi. Misal contohnya adalah pekerjaan, ya. Dan pekerjaan, kemudian data kategorik lagi tadi perilaku ASI serta kelompok umur. Jadi baik bisa kita lakukan dengan sekaligus, ya, dengan cara seperti tadi, analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian klik frekuensi. Nah, tadi ini pendidikan sudah selesai, kita keluarkan kembali. Kemudian kita masuk ke data kategori yang lain, status pekerjaan, kita masukkan ke variabel. Kemudian tadi perilaku menyusui, serta tadi adalah kelompok umur responden. Nah, ini ada 3 variabel yang kita masukkan. Kemudian tadi yang sudah kita masukkan adalah pendidikan. Baik, setelah kita masukkan data kategorik ini, kemudian kita klik OK. Kita lihat outputnya. Ya, kita lihat output. Nah, di sini nampak bahwasannya, ya, data yang sudah kita analisis secara univariat, di sini ada tadi pendidikan, kemudian perilaku menyusui, ya, serta status pekerjaan, kemudian perilaku menyusui serta kelompok umur. Nah, bagaimana penyajiannya dan interpretasinya? Nah, inilah yang kita masukkan dari hasil penelitian, bahwasannya distribusi responden berdasarkan status pekerjaan. Kita lihat di sini, responden yang tidak bekerja dan bekerja rasionya sama besar, yaitu 50% dan 50%. Itulah interpretasinya. Nah, untuk tabel berikutnya, bagaimana distribusi frekuensi berdasarkan distribusi responden berdasarkan perilaku menyusui. Kita lihat bahwasannya ternyata yang menyusui dengan memberikan ASI anaknya ada sekitar 26 responden atau 52%. Sedangkan yang tidak menyusui ada 24 responden dengan persentase 48%. Nah, untuk tabel yang berikutnya kita lihat untuk kelompok umur. Nah, kelompok umur ini sebenarnya awal pertama adalah datanya numerik, tetapi setelah kita kelompokkan menjadi 3 kelompok bagian, menjadi datanya adalah kategorik, di mana di sini data untuk kelompok umur yang kurang dari 20 tahun, kita lihat frekuensinya hanya 7 responden. Nah, kemudian yang terbanyak kelompok umurnya adalah usia 20 sampai dengan 30 tahun dengan frekuensi 33 responden. Ya. Nah, begitu dia analisis dari untuk masing-masing tabel frekuensi. Nah, yang kita bahas tadi adalah datanya dalam bentuk data kategorik. Nah, bagaimana dengan data numerik? Ya, untuk data numerik kita lihat di sini untuk variabelnya adalah variabel umur, jumlah anak, HB1, HB2 dan berat badan bayi. Ya, baik kita lihat, kita mau mengambil contohnya adalah umur, ya, umur dulu. Nah, bagaimana kita menganalisis datanya yang sifatnya data numerik, ya? Nah, biasanya pada data numerik, ya, peringkasan data ini dapat dilakukan untuk melaporkan misalnya ukuran tengah dan sebarannya. Nah, ukuran yang biasa dipakai itu adalah min atau rata-rata, kemudian median, ya, kemudian dan modus. Yang sering muncul serta median itu adalah yang
berada di tengah. Sedangkan ukuran sebarannya atau variasinya biasanya selalu kita pakai dengan menggunakan range, ya, standar deviasi, kemudian nilai minimal, ya, dan maksimal. Nah, biasanya pada SPSS ini ada dua cara kita untuk mengeluarkan analisis deskriptif, yaitu dengan perintah frekuensi, ya, ataupun deskriptif. Nah, biasanya yang digunakan perintah frekuensi ini adalah ukuran yang statistik yang biasanya dihasilkan pada menu frekuensi yang sangat lengkap, ya. Jadi misalnya tadi di frekuensi ini sangat lengkap, ada min, media, varian, dan sebagainya. Nah, baik, kita coba bagaimana menganalisis deskriptif untuk variabel umur untuk datanya yang data numerik, ya. Caranya yang pertama, ini kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, ya. Kemudian frekuensi, ya. Nah, di sini sama seperti tadi, ya. Kita keluarkan data yang kategorik tadi kalau sudah tersimpan. Kemudian kita mulai memasukkan data yang numerik. Kita kasih contoh tadi umur responden. Kita masukkan di variabel, ya. Kemudian di sini ada dia, karena saya katakan ini adalah datanya numerik, kita harus menggunakan statistik, ya. Jadi klik statistik. Nah, di klik statistik ini kita ingin melihat apa, ya. Nah, kita ingin melihat apa? Di dalam frekuensi statistik ini ada kita melihat nilai persennya, ya, persentilnya, kemudian kita lihat dari sentral tendensinya, yaitu min, median, modus, serta summary-nya. Kemudian kita lihat dari nilai dispersinya, yaitu standar deviasi, variansnya berapa, range-nya berapa, nilai minimumnya, nilai maksimum, serta standar error-nya, ya. Atau kita ingin melihat distribusinya. Nah, sekarang kita lihat bahwasanya yang umur tadi, ya, kita lihat frekuensi statistiknya, ya. Jadi kita mau melihat min, median, modus. Kita kliklah min, median, modusnya, ya. Kemudian biasanya kita ingin melihat berapa sih standar deviasinya. Kemudian nilai minimumnya berapa, yang paling rendah, nilai maksimumnya berapa, kemudian standar errornya. Boleh kita klik, nih, ya. Jadi biasanya untuk dia data numerik, ya, nilai statistiknya ini yang sering kita pakai. Kemudian kita klik continue, ya. Nah, kemudian kalau apa lagi yang mau kita lakukan, misalnya kita ingin melihat chartnya, ya, melihat chartnya, boleh kita klik chart. Nah, kita klik di sini, mau dalam bentuk histogram boleh, ya. Jadi kalau kita melihat dengan kurva normalnya, boleh diklik kurva normalnya, ya. Kemudian continue, kemudian oke. Nah, kita lihat di outputnya bagaimana hasilnya. Nah, pada output ini nanti akan terlihat, ya, pada layar distribusi frekuensi yang disertai dengan ukuran statistik. Nih, ya, serta grafik histogramnya beserta kurva normalnya. Jadi kita lihat di sini, ya. Nah, tertera adalah min. Nah, min itu adalah rata-rata. Jadi berarti rata-rata usia responden itu berada di 25,10. Ya, jadi interpretasi seperti itu. Rata-rata responden berada pada usia 25,10. Jadi 25 tahun. Nah, kita lihat mediannya. Mediannya berada pada 24,4. Jadi 24,0 berarti pada usia 24 tahun. Median itu adalah di tengah, ya. Kemudian standar deviasinya di sini tertera adalah 4,3
85 tahun, di mana usia responden yang paling termuda berada pada usia 19 tahun, ini nilai minimumnya. Kemudian usia yang tertinggi berada pada usia 35 tahun, ini nilai maksimum. Nah, distribusi frekuensinya menurut umur, kita dilihat di sini dari yang termuda sampai yang tertua. Yaitu usia 19 tahun. Tadi yang tertua berada pada usia 35 tahun. Dan sini ada persentasenya. Ternyata yang paling banyak adalah usia 19 tahun dengan jumlah frekuensi 7 responden dengan 14%. Nah, kita lihat bentuk distribusinya seperti apa. Nah, kita lihat dari grafik histogram ini dan kurva normalnya. Dari tampilan grafik ini dapat dilihat bahwa distribusi variabel umur dia berbentuk tidak normal. Kita lihat ini dia lebih cenderung mencengnya ke kanan. Nah, kalau yang normal itu dia sama antara kanan dengan kiri. Jadi berarti distribusi variabel umur ini ya dia berbentuk tidak normal. Nah, kita lihat bahwasannya dari hasil di atas tadi, dari hasil ini tadi ya, bahwa diperoleh informasi yang berkaitan dengan estimasi interval yang penting untuk melakukan estimasi parameter populasi ya. Bila ingin diperoleh estimasi intervalnya, maka dilakukanlah analisis eksplorasi data dengan perintah explorer. Bagaimana caranya melakukan perintah explore ya. Jadi kalau dia perintah explore itu adalah mengetahui estimasi interval yang dimana kita kalau ingin menganalisis explore data yang ada ya. Dengan cara kita tetap analyze ya. Kita tutup ini outputnya, analyze. Kemudian kita pilih dia deskriptif statistik. Kemudian kita klik adalah nama di sini explore. Ya. Nah, kita list bahwasannya di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada kotak dependent list, ada factor list dan ada label case ya. Nah, kalau untuk dependent list ini kita masukkan umur respondennya. Ya. Kemudian kita lihat statistik. Klik statistik. Kita ingin melihat deskriptifnya, di sini klik deskriptif. Kemudian kita ingin melihat bagaimana ya confidence intervalnya untuk rata-rata. Biasanya kita gunakan 95% ya, confidence interval kominnya 95% ya. Kemudian kita klik continue. Kemudian di sini ada tampilan di sini float. Kita klik float. Nah, di float ini kita klik vector, level together dan stem and leaf. Ya. Kemudian setelah itu kita klik bagaimana melihat nilai normality-nya, tes ya, normality float with test. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat tampilannya seperti apa. Ini berdasarkan tadi explore-nya ya. Kita lihat di outputnya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat dari hasil analisis explore ini terlihat dia nilai minnya, kemudian mediannya, ya, nilai modusnya. Namun yang paling penting di sini adalah tampilan explore-nya itu muncul angka estimasi interval. Ya. Di sini kita lihat dari hasil tersebut
bahwa pada 95% di sini confidence intervalnya CI ya, umur 23,72 sampai dengan umur 26,48. Nah, jadi kalau ditanya berapa CI-nya, yang paling rendah adalah 23,72, afterbound-nya berada pada 26,48. Jadi kita yakin pada 95% ya bahwa rata-rata umur ibu di populasi berada pada selang 23,72 sampai dengan 26,48%. Ya. Dari hasilnya tersebut diketahui bahwa uji konormalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov ya mengatakan bahwasannya ujinya adalah menghasilkan nilai P ya. Nilai P-nya kita lihat berapa sih uji tes normality-nya? Di sini nyatakan adalah 0,035. Jadi kalau kita ingin melihat uji normality-nya ya, uji Kolmogorov-Smirnov ini kita lihat nilai P-nya sebesar 0,35 ya. Nah, bagaimana hipotesisnya? Kalau dia HO berarti distribusi umur itu berbentuk normal, sedangkan kalau HA distribusi umurnya berbentuk tidak normal. Nah, yang mana yang diterima? HA apa HO? Kita lihat nilai P-nya. Karena nilai P-nya kurang dari 0,05 ya, maka ini kita lihat kalau pada alfa 5% ya. Dengan kita lihat di sini adalah di bawah dari 0,05. Berarti nilai P value-nya 0,035, berarti HO-nya ditolak. HO itu adalah distribusi umur berbentuk normal. Berarti kita lihat kalau HO ditolak, berarti HA-nya diterima. Berarti distribusi umur itu ya berbentuk tidak normal. Ini kalau kita lihat dari melihat dari uji normality, tes normality-nya. Jadi kalau kita lihat tes ujian ternyata umur itu kita lihat dari hasilnya ya bahwasannya tes normality-nya berada pada kondisi berbentuk ya bahwasanya umur itu berbentuk tidak normal ya, jadi datanya tidak normal. Jadi kita bisa lihat tadi dari kurvanya sebenarnya lebih condong dia ke kanan. Kalau yang normal itu sama ya. Jadi kalau dengan lakukan uji tesnya tadi, uji tes normality-nya yaitu dengan uji Smirnov tadi, dilihat nilai P-nya 0,035, berarti nilai HO-nya ditolak ya. Ya kalau HO-nya diterima berarti nilainya adalah umur tadi berbentuk normal. Ini berarti ditolak, berarti distribusi umur berbentuk tidak normal ya. Nah, demikianlah cara melakukan uji statistik dengan cara analisis bivariat. Analisis univariat, yaitu dengan melakukan namanya analisis deskriptif. Nah, tadi kita sudah jabarkan kalau dia datanya adalah data kategorik, jadi analisis deskriptifnya ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Tetapi kalau dia datanya adalah data numerik ya, tadi kalau datanya adalah datanya numerik, analisisnya adalah dengan menggunakan statistik, yaitu dengan menggunakan mean, media, modus, ataupun tadi range dengan standar deviasi, ataupun adalah
nilai yang terendah, minimum, dan nilai yang tertinggi. Nah, itu kalau datanya adalah data numerik, ya. Nah, silahkan dicoba untuk melihat data numerik yang lain, ya. Jadi misalnya ini tadi kita sudah coba yang umur. Nah, bagaimana dengan berat badan bayi? Ini adalah datanya numerik. Jadi bisa kita tes lagi, sekali lagi, bagaimana menganalisis data yang numerik ini dengan analisis univariat. Ya, dengan cara tadi analyze, kemudian deskriptif, kemudian frekuensi. Ya, kita masukkan tadi berat badannya bayi. Kemudian kita klik tadi statistiknya. Ini sudah terklik ya. Kemudian kita klik chartnya. Kita lihat dalam bentuk histogram, kita ingin melihat kurva normalnya seperti apa. Apakah datanya distribusi normal atau tidak. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat berat badan bayi. Ini adalah tadi melihat berat badan bayi ya. Ini kita lihat seperti ini. Ya. Untuk berat badan bayi ya. Nilai rata-ratanya berat badan bayi itu berada pada 3170 ya, gram. Nah, kita lihat mediannya. Kalau kita cari titik tengahnya, berat badan bayi yang berada di tengah-tengah itu pada berat badan 3150. Nah, kemudian yang modus yang paling sering muncul adalah berat badan bayi dengan 2800. Ini yang paling banyak frekuensinya, ya. Kemudian berat badan bayi yang paling terendah adalah 2100. Berat badan bayi yang paling tertinggi adalah 4100. Jadi kita lihat tabelnya seperti ini. Jadi kita kalau mau menganalisis bagaimana distribusi frekuensinya, ya bisa kita lihat di sini berat badan bayi yang paling terbanyak berada pada berat badan bayi 2800. Kita cocokkan modusnya 2800. Ya. Ini bisa kita interpretasi. Nah, kita ingin melihat tadi kurvanya normal apa tidak normal. Nah, kalau kita lihat seperti ini seperti ini, ya. Ini hampir sama kanan dan kiri. Nah, kalau kita lihat ini adalah kurva normal. Jadi kalau kurvanya normal, pasti datanya adalah distribusi yang normal. Berarti berada pada sini kalau kita lihat kurvanya normal. Ya kan? Nah, kalau kurva normal kita lihat di sini, nanti coba kita explore ya. Apakah memang betul nilai alfanya itu yang mana yang diterima HA-nya? Ya, misalnya tadi berat badan bayi itu apakah berbentuk datanya normal atau HO-nya tadi diterima, dia berada pada data normal. Ya. Ini kita lihat, kita explore seperti tadi. Analyze, kemudian deskriptif. Sini explore. Ya, kita masukkan tadi berat badan bayi. Kita lihat. Ya, statistiknya udah ada nih. Oke. Kita plotnya. Oke, kita lihat. Nah, ini kita lihat ya. Berapa sih nilai alfanya? Dia masih loading. Nah, ini kita lihat. Pada tes normalitinya, kita berdasarkan pakai uji Kolmogorov-Smirnov, kita lihat di sini adalah 0,099. 0,099 ini adalah lebih besar dari nilai alfa, ya, 0,05.
Berarti kalau dia nilai alfanya lebih besar dari 0,05, berarti HA-nya ditolak. Kalau HA ditolak, berarti HU-nya diterima. Berarti distribusi berat badan bayi ini berbentuk normal, ya. Karena nilai P-nya adalah lebih besar dari nilai alfa. Jadi kalau nilai P value-nya lebih besar dari nilai alfa, makanya HO-nya diterima, yaitu untuk berat badan bayi berada pada data, ya, kalau dikatakan datanya berbentuk normal. Jadi distribusi berat badan bayi itu berbentuk normal. Jadi berarti kita lihat tadi 0,099. Jadi HA-nya ditolak. Berarti HO-nya yang diterima. Ya. Nah, itu tadi kalau kita ingin melihat tes kenormalitas dari data itu, apakah datanya dalam berkaitan dengan ini ya, normalitas data, apakah datanya itu normal, berbentuk normal ataupun berbentuk tidak normal, ya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Silahkan latihan lagi untuk mencoba bagaimana menganalisis univariat dengan data kategorik maupun data numerik. Kalau data kategori saya katakan tadi biasanya dalam hasilnya dalam bentuk distribusi frekuensi. Kalau datanya kategorik, dia hasilnya dalam bentuk dengan menggunakan statistik min, media, modus maupun yang lainnya, standar deviasi, kemudian nilai range-nya, kemudian nilai minimumnya, nilai maksimum dan sebagainya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.